Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 7, yaitu saya sendiri Muhammad Mahfud dan teman saya itu saudara Ahmad Ramdan Mubarak. Baik, di sini kami akan menjelaskan pada mata kuliah metodologi penelitian yang kebagian tema diaspora, tema jurnal metodologi penelitian yang judulnya Diaspora Muslim Indonesia di Korea Selatan Kontemporer, hidup sebagai kelompok minoritas agama di negara non-muslim. Proses migrasi dan lintas batas terjadi karena beberapa alasan seperti politik, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Hal itu membuat sejumlah umat muslim meninggalkan tanah airnya ke negara lain. Merantau, bahasanya kita merantau. Akibat migrasi ini, sejumlah besar komunitas muslim menjadi diaspora di negara lain dan hidup sebagai kelompok minoritas agama di negara non-muslim di negara selanjutnya. Saat ini sekitar sepertiga umat Islam di dunia hidup sebagai minoritas di sejumlah negara lain, baik di negara barat maupun di beberapa negara Asia seperti India, Jepang, Korea Selatan, dan lain-lain. Artikel ini membahas tentang minoritas muslim Indonesia di Korea Selatan, tentang bagaimana mereka mempertahankan identitasnya di tengah tantangan yang mereka hadapi sebagai kelompok diaspora dan minoritas, dan bagaimana perspektif fikih Islam membahas dan menawarkan pemecahan masalah melalui wacana fikih minoritas dan fikih kewarganegaraan. Melalui wawancara dan observasi, data menunjukkan beberapa masalah yang mereka hadapi sebagai minoritas di tanah muslim. Sebagai diaspora, setidaknya ada dua jenis identitas yang mereka pelihara dengan baik: identitas budaya atau etnik, dan sebagian identitas agama. Dalam sebagian besar kasus, yang terakhir paling diperebutkan daripada yang sebelumnya. Di sisi lain, dalam konteks yang lebih besar, sebagai diaspora dan minoritas ada beberapa isu terkait masalah integrasi, kewarganegaraan, dan semacamnya, yang masih bertahan sampai sekarang dan perlu ditangani atau diselesaikan secara adil. Data menunjukkan beberapa masalah yang mereka hadapi sebagai minoritas di tanah muslim. Sebagai diaspora, setidaknya ada dua jenis identitas yang mereka pelihara dengan baik. Itu yang tadi sudah disebutkan. Dalam sebagian besar kasus, yang terakhir paling diperlukan daripada sebelumnya. Di sisi lain, dalam konteks yang lebih besar sebagai diaspora dan minoritas ada beberapa isu terkait masalah integrasi, kewarganegaraan, dan semacamnya yang masih bertahan dan perlu ditangani atau diselesaikan secara adil. Secara historis, Muslim tiba di semenanjung Korea Selatan pada masa pemerintahan kerajaan Korea Selatan kuno. Pada tahun 1962, pemerintah Malaysia menawarkan hibah untuk membangun sebuah masjid di Itaewon, yang kemudian akhirnya dibangun pada tahun 1970. Muslim di Korea Selatan memiliki organisasi komunal khusus, yaitu KMF, Federasi Muslim Korea Selatan, yang juga meluncurkan Pangeran Sultan SD bin Abdulaziz di Korea Selatan yang dibuka untuk umum pada Maret 2005. KMF juga berhasil menerbitkan halal sertifikat untuk produk bisnis atau toko di Korea Selatan yang menargetkan pelanggan muslim. Sejak akhir 1980-an, muslim di Korea Selatan tumbuh. Tentara Turki berpartisipasi dalam Perang Korea Selatan pada tahun 1950 sampai 1953 di bawah bendera PBB, Persatuan Bangsa. Kontak di zaman modern Korea Selatan ini telah mengakibatkan perluasan agama mereka dan juga memperkenalkan keragaman budaya, terutama di Korea Selatan, yang juga tumbuh semakin mengglobal dari waktu ke waktu dari peningkatan migran, tenaga kerja internasional, dan perkembangan teknologi. Pada tahun 1990-an, sistem yang diprakarsai oleh pemerintah Korea Selatan, yaitu Industrial Trainee System, telah mengakibatkan masuknya tenaga kerja migran.
karena yang berpartisipasi dalam program ini adalah mereka yang berasal dari luar negeri, terutama Asia Tenggara dan Asia Selatan, Pakistan, dan lain sebagainya. Lingkungan di Korea Selatan. Itaewon. Nama Itaewon sebuah toko makanan halal yang berada di dekat Masjid Agung. Busan terdapat sebuah masjid besar yang bernama Masjid Al-Fat di kota Busan. Ansan, toko makanan dan yang menjual rempah-rempah dari Indonesia. Changwon, masjid besar Gimhae. Tentang minoritas agama dan identitas sosial. Istilah kata minoritas yang membuat beberapa orang atau kelompok orang yang dipersepsikan berbeda-beda atau banyak yang mengertikan berbeda pendapat dan diperlakukan berbeda dari minoritas atau budaya yang dominan. Berbeda dengan kelompok nasional, minoritas politik, sosial, atau ekonomi lebih kecil dari 2 atau lebih. Minoritas adalah bagian dari populasi nasional yang berbeda dalam beberapa karakteristik utama, misalnya ras, bahasa, kekuatan politik, etnis, asal negara. Anggota kelompok minoritas juga memiliki rasa penentuan nasib sendiri, penolakan karena kurangnya kekayaan ekonomi, kekuatan politik, atau pengaruh sosial atau budaya umum pada masyarakat secara keseluruhan. Migrasi dan minoritas. Perdebatan tentang boleh tidaknya hijrah ke negara non-muslim telah memancing berbagai perspektif di kalangan cendekiawan muslim. Namun demikian, pendukung fikih minoritas merasakan dikotomi Dar al-Harb dan Dar al-Islam sebagai kategori tetap yang hanya didasarkan pada jumlah penduduk muslim di negara itu. Menurut Al-Qaradawi dan Ramadan misalnya, masalah keselamatan dan keamanan menjadi alasan bagi suatu bangsa untuk dianggap sebagai Darul Islam. Imam Abu Hanifah sebagaimana dikutip Jasr Audan mengatakan tujuan menyebut suatu daerah atau negara tertentu sebagai tanah Islam atau tanah kafir bukanlah masalah Islam versus kafir. Itu adalah keamanan versus ketidakamanan. Lebih rinci, beliau Jasir Auda juga menyebutkan beberapa kategori tanah Islam atau wilayah Islam, yaitu yang pertama tanah di mana aturan Islam berlaku, yang kedua tanah di mana penguasa muslim memiliki kendali atas urusannya, yang ketiga tanah keamanan, yang keempat tanah di mana praktek ibadah umum diperbolehkan, yang kelima tanah keadilan. Yang selanjutnya yaitu pernikahan campuran. Perkawinan campuran adalah salah satu tempat kontestasi budaya paling serius di kalangan muslim Indonesia. Kata salah satu mahasiswi Indonesia yang tinggal bersama keluarganya di Seoul saat wawancara, beberapa karya sebelumnya juga telah mengkaji fenomena perkawinan campuran dengan orang Korea Selatan, seperti Cho 11 dan realitas pengantin impor dari beberapa negara Asia seperti China, Vietnam, dan lain-lain. Sekali lagi, perkawinan campuran semacam ini tidak banyak dibahas dari kontestasi nilai-nilai agama. Artinya pernikahan beda agama, beda keyakinan. Atribut halal pada atau apa ya namanya, label halal gitu. Di Seoul, daerah di mana sejumlah restoran halal yang terletak di Itaewon, bagi muslim Indonesia sebagian orang akan santai saja makan di restoran manapun asalkan tidak ada daging babi. Namun demikian, ada juga upaya yang kuat dari keluarga muslim Indonesia untuk memastikan semua yang mereka makan adalah halal.
Saya tinggal dengan keluarga Indonesia yang sangat berhati-hati tentang standar kehalalan dalam makanan. Sejak itu saya juga meniru caranya, jadi kami selalu memasak di rumah. Kami tidak pernah makan di luar karena tidak ada restoran halal di daerah kami. Orang Indonesia yang terikat dengan jamaah agama seperti Rumaisa, Rumah Muslimah Indonesia, dan lainnya biasanya memiliki standar yang ketaatan halal makanan yang mereka simpan. Dari fikih minoritas untuk fikih kewarganegaraan, sebagian besar penduduk Indonesia yang tinggal di Korea Selatan adalah Muslim, dan biasanya mereka tinggal di kota-kota besar seperti Seoul, Busan, Ansan, dan Changwon. Itu nama kota-kota yang mayoritas Islam di Korea Selatan. Namun demikian, hanya sedikit orang Indonesia yang tinggal di daerah yang lebih terpencil. Bagi yang berdomisili di kota-kota besar akan dengan mudah dapat bergabung dengan jemaah dan dapat mengakses masjid serta musola. Bagi yang berdomisili jauh, mereka bahkan tidak bisa menunaikan Jumat karena tidak ada masjid di dekatnya. Pada akhirnya dia dengan seorang muslim lainnya melakukan sholat Jumat bersama-sama sesuatu yang tidak biasa. Tetapi mereka juga tidak punya pilihan. Kita harus pergi ke Seoul untuk merayakannya hari Idul Fitri atau menghadiri jamaah agama lainnya. Tidak ada masjid di sekitar daerah sini, dan kami hampir tidak ada muslim di daerah ini dan sekitarnya, kata seorang wanita Indonesia dalam sebuah wawancaranya. Dia mengakui bahwa dia memiliki interaksi yang baik dengan penduduk setempat. Hal ini dimungkinkan karena dia sendiri menguasai bahasa Korea Selatan. Tetapi bagi mereka yang tidak, keterlibatan mereka dengan penduduk setempat sangat terbatas dan hampir tidak ada interaksi. Makanan yang dimasaknya, bumbu-bumbu dan semuanya berasal dari Indonesia. Juga fashion, pakaian juga dari Indonesia. Dia memiliki rencana bahwa dia dan keluarganya akan tinggal lebih lama di Korea Selatan dan tidak akan memutuskan untuk kembali ke Indonesia dalam waktu dekat. Baik, cuman itu yang kami bisa jelaskan. Kami simpulkan, hidup sebagai kelompok minoritas yang telah terikat dengan identitasnya sendiri bukanlah hal yang mudah bagi diaspora muslim Indonesia di Korea Selatan, yang juga dibarengi dengan perjuangan mempertahankan keyakinannya di tengah Islamofobia. Di tengah Islamofobia atau fobia muslim di kalangan orang Korea Selatan, ada juga minat yang tumbuh untuk melihat atau bahkan mengenal Islam atau muslim lebih baik saat ini daripada sebelumnya. Lebih banyak pengetahuan dan informasi tersedia, meskipun sebagian besar masih mengandalkan media, bukan dari interaksi sosial mereka dengan muslim di Korea Selatan atau dengan mengunjungi negara-negara muslim sebagai diaspora. Muslim Indonesia di Korea Selatan seperti muslim diaspora lainnya yang melekat pada identitas agama sendiri dan budayanya sendiri. Dalam acara-acara jemaah agama, komunitas diaspora Indonesia di Korea Selatan juga melestarikan keterikatan mereka dengan budaya, makanan, pakaian, dan lain-lain. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami jelaskan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.